ingin menutupi pelaku sebenarnya. Sedangkan orang-orang yang membela orang yang bersalah, saksi yang palsu itu kita anggap geng penjahat. Pesan saya buat para bos, karena dia bully saya dan dia serang saya, dia itu karena sayang aja sama saya gitu. Dahulunya sih dia baik. Usai Peggy Setiawan bebas melenggang, aparat kepolisian panen hujatan. Bukan hanya karena kalah dalam sidang pra-peradilan, melainkan kinerjanya yang dianggap tidak transparan dalam mengungkap siapa dalang di balik tewasnya Vina. Kritikan terhadap kinerja kepolisian juga datang dari Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng, yang mempertanyakan kesungguhan aparat kepolisian dalam mengungkap pelaku utama kasus Vina. Menurutnya, aparat kepolisian sebenarnya sudah mengantongi 3 DPO, tapi entah kenapa belum mengungkap dan menangkapnya. Lantas, benarkah aparat kepolisian sengaja menutupi pelaku DPO dalam kasus tewasnya Vina yang sampai kini masih menjadi tanda tanya? Semestinya yang paling tahu, ya, siapa yang menjadi pelaku daripada penyebab kematian Eki dan Vina. Sehingga dengan BAP yang detail terkait dengan 2 DPO lain termasuk 3 DPO Peggy, ya, semestinya penyidik tahu siapa 2 DPO tersebut. Jadi 3 DPO ini karena penyidik bisa mendapatkan keterangan yang detail, semestinya itu didalami, ya. Itu saya bisa sependapat. Kedua, penyidik tahun 2016 semestinya yang tahu bagaimana proses penangkapan daripada para tersangka dan apa peran masing-masing tersangka tersebut. Dugaan saya, penyidik tahu siapa pelaku sebenarnya. Setidak-tidaknya ada 2 DPO yang belum diperiksa. Ini yang harus diungkap. Mengapa tidak diungkap? Ada apa? Nah, ini yang harus didalami. Adalah pelakunya, ya. Sesungguhnya ada 3 DPO itu, sesungguhnya ada. Tetapi yang pasti salah satunya bukan Peggy, ya. Karena Peggy sudah dinyatakan pra-peradilannya dikabulkan. Jadi harus dicari itu. Nah, penyidiknya itu bagaimana catatan ataupun hasil penyelidikan mereka yang sesuai prosedur. Kalau tidak sesuai prosedur, ya akan salah. Tetapi yang sesuai prosedur bagaimana? Penyidik itu tahu sebetulnya penyelidikan dan penyidikan yang sesuai prosedur. Kalau mereka melakukan penyelidikan dan penyidikan yang tidak sesuai prosedur, bisa juga dikatakan bahwa tindakan itu ingin menutupi pelaku sebenarnya. Sementara, gesekan sengit terjadi antara pengacara Farhad Abbas dan Pitra Romadhoni. Farhad Abbas yang menjadi kuasa hukum Saka Tatal tampak gusar dan kesal dengan pengacara yang membela para saksi dalam kasus Vina. Bagi Farhad Abbas, sebuah keanehan seorang saksi mempunyai kuasa hukum. Tidak itu saja, Farhad juga menuding pengacara yang membela saksi yang diduga sudah memberikan kesaksian palsu dalam kasus tewasnya Vina merupakan pengacara jahat. Serangan Farhad yang dianggap membabi buta disambut oleh pengacara RT Pasren Pitra Romadhoni. Saling sindir pun tak terhindarkan. Lantas, seperti apa sengitnya konflik yang terjadi di antara keduanya?
orang-orang yang membela orang yang bersalah, saksi yang palsu itu kita anggap geng penjahat. Saya nggak sebut namanya. Tetapi mereka ini adalah orang-orang yang tidak punya empati simpati gitu. Harusnya menyadari dengan bebasnya ini malah mereka terang-terangan membela saksi-saksi ini gitu. Malah itu yang saya anggap kok aneh gitu. Saya menyadarkan mereka itu kawan-kawan saya semua, orang yang dekat semua dengan saya. Saya bilang, berubah dong, ini kan masyarakat lain ini. Katanya suara rakyat itu suara Tuhan. Kalau sudah rakyat ini simpatik sama ini, ya berarti udah ada campur tangan Tuhan. Jangan kau balik, ini seolah-olah suara kamu yang percaya Tuhan, yang lain hantu semua, kan tidak. Nah, inilah yang saya lihat mereka ini. Saya berdoa sebelum saya berdebat, Tuhan, mungkin kalau Tuhan tidak tutup mulutnya, bukain aja hatinya supaya terketuk. Ini bahasa-bahasa jahat saya kira seperti itu ya kan gitu. Apalagi bilang mulutmu itu, ini kasar sekali bahasanya. Saya selaku praktisi hukum tidak pernah berbicara sekasar itu kepada orang, apalagi bilang mulutmu itu seperti itu. Saya kira itu perlu edukasi kepada masyarakat agar lebih memberikan edukasi yang sopan dan baik. Saya berharap mereka itu sadar gitu, dikasih cobaan lah, dikasih apa gitu. Ini saya masih mampu menghadapi karena ilmu saya ini ilmu berbuat baik gitu. Kalaupun saya lawan penjahat itu akan kalah. Otak-otak jahat mereka itu akan kalah dengan kepintaran, kebaikan, kecerdasan saya gitu. Mulai saat ini pengacara-pengacara yang kalah taruhan menyatakan PG akan dihukum itu adalah sudah kita anggap bukan pengacara lagi lah. Mereka itu sudah selesai karena sudah kalah, udah KO. Jadi lawan kita bukan yang kalah. Kita cari lagi lawan kita adalah pengacara-pengacara yang hebat, yang punya satu frekuensi yang sama, yang membela terdakwa, terpidana, bukan membela saksi yang berbohong. Yang pertama, pesan saya buat para bos, karena dia bully saya dan dia serang saya, dia itu karena sayang aja sama saya gitu. Dahulunya sih dia baik, sekarang aja dia berubah jadi penyerang gitu. Dulu ini sebenarnya orang baik dia gitu. Karena memang dia sayang sama saya, mungkin dia kritik-kritik saya, apalagi kan saya ini saat ini lagi diperbincangkan, lagi dibahas. Atau mungkin beliau itu ngefans juga, kan kita nggak tahu, itu hal biasa gitu loh. Nah, dan masyarakat ini juga membuli saya, berarti dia peduli terhadap saya. Saya ucapkan terima kasih itu. Saya pesan kalian tuh mulutnya itu loh. Kalau kita tuh mereka berani tuh, kayak ada Ran itu berani, dia telepon saya gitu kan, apa sih ini gitu kan. Nah, kemudian saya lihat mereka juga maki-maki hakim. Dia bilang emang hakim itu malaikat, emang tuh hakim Tuhan. Bukan, kita ini pengacara. Ya kalau hakimnya salah ya tinggal kita banding, tinggal kita komplain, diam aja, hormat kan. Kalau saya sih ya, dihujat, dimaki, dicaci, dihina, itu sudah makanan sehari-hari. Itu adalah resiko dari pekerjaan. Apalagi saya seorang pengacara, udah hal biasa. Jangankan dihujat, diancam saja kita sudah sering, gitu loh. Di teror juga kita sering, karena nggak saya buka aja WhatsApp IG saya. Anda lihat sendiri, saya aja buat status di TikTok aja udah ribuan ya komentar yang jahat, mulut-mulut kotor seperti itu. Apa urusan saya dengan mereka gitu? Kan saya ini menjalankan pekerjaan, dan pekerjaan saya juga jangan diganggu. Kalau memang saya ini menurut mereka itu tidak tepat, itu tidak bisa seperti itu. Kita juga kan punya data dan bukti. Jangan juga dipaksa orang agar mengikuti kemauan orang lain, itu tidak bisa. Itulah yang namanya itu kita semua menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah melalui due process of law atau proses pemeriksaan yang adil dan transparan. Kalau terkait dengan langkah hukum, untuk saat ini kita fokus terhadap laporan yang dilakukan oleh saudari A. Ya, artinya apa? Kita ikuti proses hukum yang sedang berjalan ini. Dia melapor ya, dia harus buktikan dulu kesaksian mana yang palsu. Nanti akan kita jawab, kita klarifikasi disertai dengan bukti-bukti. Tapi tolong diingat, apabila nanti laporan terhadap klien kami ini tidak terbukti,
maka tim penasihat hukum di sini ada Pak Sabto Wibowo Sutanto, SH, akan membuat laporan balik. Saya akan melaporkan balik. Saya akan melaporkan balik. Dengar aja. Camkan itu. Pesan saya, ingat kalau tidak terbukti klien saya melakukan itu tidak terbukti ya, alias di SP3, saya akan lapor balik kalian. Jadi itu. Camkan itu. Tim kita ini semua petarung, tinggal lagi ya pelan-pelan aja, nanti kita lihat aja, santai aja. Jadi kita menanggapinya biasa-biasa aja, karena itu memang ya hal yang biasa menurut kita gitu, nggak ada yang wow. Tudingan miring tidak hanya dialamatkan pada Pitra Romadoni, tetapi juga pada Rasman Arif Nasution dan Elsa Syarif yang dituding menjadi antek polisi dalam kasus tewasnya Vina. Rasman dan Elsa Syarif disebut-sebut sengaja ditunjuk aparat kepolisian untuk menjadi kuasa hukum RT Pasren. Hal itu dilakukan untuk melindungi RT Pasren, mengingat perannya cukup vital dalam kasus tewasnya Vina. Meski menjadi bulan-bulanan tidak membuat Rasman dan Elsa Syarif gentar, keduanya bahkan menuding ada orang yang sengaja menggerakkan untuk menjatuhkan wibawa kepolisian. Pembelaan mereka itu nggak ada kualitas, malah membuat citra Polri jadi buruk, dipilih oleh orang-orang yang tidak menguasai persoalan, yang tidak menguasai, sudah bagian humasnya juga tidak menguasai persoalan, malah mempermalukan kita, tidak sejalan polisi dengan apa? Dengan Kapolri. Ditambah lagi orang-orang yang tidak menguasai persoalannya. Ditanya Peggy ganti nama jadi Robi, memasukkan Nick, ditanya yang mana? Itu rahasia polisi. Yang memasukkan bapaknya itu anaknya, itu rahasia. Lalu bilang tadi Peggy. Nah, kan? Kedua, ditanya Peggy Peron bukan, kenapa yang di DPO berbeda dengan ciri-ciri? Oh tidak, dan mereka yakin. Awalnya juga saya merasa kalau saya berdebat, saya akan kejar. Lu sembunyi, lu dihukum. Saya lihat ini tidak sekedar antusias spontanitas masyarakat, tetapi saya lihat memang ada yang menggerakkan. Tapi yang pasti kasus ini menyisakan banyak dan akan ada perlawanan yang sedang dipersiapkan oleh banyak kawan-kawan. Sejak diputuskan pada hari Senin kemarin, siang selesai, malamnya sekitar jam 10 dibebaskan Peggy-nya, lalu kemudian Selasa itu ada acara di kediaman beliau, di sana disambut oleh masyarakat. Dan hari ini Peggy Setiawan itu roadshow kemana-mana, pergi ke TV A, TV B, TV C. Nah, ini pertanyaan besar bagi saya. Ada apa? Baru kali ini saya lihat ada putusan pra-peradilan dan orang yang menang itu roadshow kemana-mana. Kalau memang ini pure untuk kepentingan pribadi seorang Peggy Setiawan, cukuplah sampai di situ, Kak. Ini menghadiri beberapa TV, wawancara TV. Salahkah itu? Tidak. Tapi kita melihat bahwa dugaan saya bahwa ini ada dugaan yang memboncengi dan depolitisasi untuk mengganggu keberadaan petinggi Polri, kok kayaknya saya hampir yakin. Kalau orang bertato, sampai beberapa biji tatonya, menurut saya, itu ada yang menurut saya ya, pikiran saya ini, kok bagi saya itu kurang baik. Kurang baik. Nah, jadi kalau sekarang dimunculkan citranya itu sebagai orang yang sangat suci, sangat bersih, sangat tawadu, kok kayaknya saya kurang yakin. Adalah pengacara berandalan, adalah pengacara yang diragukan kesarjanaannya, yang diragukan kode etiknya, diragukan kelulusannya. Dan pengacara-pengacara seperti ini akan ditandai oleh masyarakat, dan hati-hati menggunakan pengacara kayak gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.
Jakarta.